They're all down. He's all alone. Hey Filmania, balik lagi bareng kata cerita di sini. Kali ini Mbak Legend bakal membawa Anda menjelajahi masa depan lewat film Total Recall yang rilis di tahun 2012. Yaps, walaupun agak jadul tapi setidaknya berkonsep tentang masa depan. Sebuah film yang menceritakan agen rahasia yang kisahnya penuh dengan plot twist. Sebenarnya film ini adalah remake dari film berjudul sama pada tahun 90-an. Hanya saja Total Recall versi 1990 berlatar di planet Mars. Sedangkan pada versi remake ini berlatar di bumi setelah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Film ini disutradarai oleh Ian Wiseman, diperankan oleh Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, dan lain-lain. Oke, tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa pencet tombol like, subrek, dan share. Karena itu sangat berarti bagi Mimin, serta hanya butuh sedikit effort dari jari penonton yang baik hati. Pada akhir abad ke-21, Perang Dunia Ketiga yang sangat dahsyat mengakibatkan hampir seluruh wilayah bumi tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Belahan bumi yang layak huni menjadi sumber daya terbatas yang tak ternilai harganya. Bahkan 100 tahun setelah Perang Dunia Ketiga berakhir, hanya 2 wilayah steril yang bisa ditempati, sedangkan sisanya hancur porak-poranda diselimuti radiasi mematikan. Wilayah steril pertama adalah Britania Federation State, yaitu wilayah sekitar Kepulauan Inggris. Dan satu lagi yang disebut The Colony, yaitu wilayah benua Australia yang saat ini menjadi tetangga kita sekaligus benua koloni dari monarki Inggris. Di sini sebagian besar orang-orang dari wilayah koloni bekerja sebagai buruh di Britania yang berjarak 20.000 km dari sana. Yang mana jika ditempuh menggunakan pesawat konvensional memakan waktu 22 jam. Dan untuk mempersingkat waktu perjalanan, manusia-manusia masa depan itu menciptakan mesin raksasa bernama The Fall. Sebuah alat transportasi setinggi 1000 meter yang memanfaatkan gravitasi menembus inti bumi yang dapat mencapai Britania hanya dalam 17 menit. Oke, sekarang Mimin akan mengajak Anda ke sebuah laboratorium di mana cerita ini baru saja akan dimulai. Di sana terlihat seorang pria bernama Douglas Quaid dibangunkan oleh sesosok wanita. Ternyata mereka sedang bersembunyi dari serangan sekompi pasukan robot. Quaid dan wanita itu berusaha untuk kabur. Saat hendak keluar melalui kanal, tangan mereka yang sedang bergenggaman tertembus peluru. Quaid berusaha meraih, namun ia sendiri akhirnya tertangkap. You have to go now. I promise I'll find you. No, I won't leave you. Go. Beberapa saat kemudian Quaid tiba-tiba saja terbangun. Ternyata adegan barusan hanyalah mimpi yang tentunya tidak berisi nomor untuk penggemar togel. Istrinya, yaitu Lori, merasa khawatir dengan Quaid yang selalu mengalami mimpi buruk. Dan karena wanita di alam mimpinya itu bukanlah istrinya, Quaid tidak berani menceritakan mimpinya secara detail. Quaid tak mau jika istrinya cemburu dan menyuruhnya tidur di luar hanya karena wanita tak dikenal yang masuk ke dalam mimpinya. It's just a dream. That's all it is. We're gonna have to get you some better dreams. Oh, come on. Lori yang berprofesi sebagai polisi kemudian mendapat telepon dari anak buahnya yang menyampaikan telah terjadi pengeboman di wilayah Britania Raya. Di sana Lori pun bergegas berpamitan untuk memenuhi panggilan tugas. Dari layar televisi, Quaid melihat aksi pengeboman itu yang dilakukan oleh kelompok pemberontak. Kelompok itu dipimpin oleh pria bernama Matthias yang selama ini ingin memerdekakan koloni dari Britania Raya. Tentu saja pengeboman ini menjadi bencana besar, mengingat di Britania Raya sendiri sedang terjadi krisis lahan karena populasi yang mulai membludak. Kemudian Quaid yang saat ini berprofesi sebagai seorang buruh bersiap-siap pergi bekerja menuju Britania. Di jalanan, Quaid sempat tertarik oleh iklan sebuah perusahaan bernama Recall yang bisa memberikan pengalaman perjalanan virtual yang sangat nyata.
Sesampainya di The Vault, ia bertemu dengan rekan kerja sekaligus sahabatnya Harry. Saat mereka memasuki ruangan di The Vault, Quaid bercerita terkait mimpi buruknya. Yang tentu saja Quaid juga menyembunyikan detailnya, mengingat Harry juga adalah teman istrinya. Pria memang pandai menyembunyikan rahasia. Quaid juga bercerita kalau hidupnya saat ini sangat membosankan. Ia merasa seperti menjalani hidup dalam rutinitas orang lain. Lama kemudian The Vault pun mulai melesat. Melalui pengumuman di televisi, kanselir Britania yang bernama Cohagen menghentikan pasokan bantuan ke wilayah koloni akibat pengeboman tadi pagi. Melalui berbagai upaya, Cohagen berniat memusnahkan semua pemberontak yang menyuarakan kemerdekaan koloni. Tak lama kemudian, The Vault pun melintasi inti bumi. Di sana kendaraan canggih itu mengalami pembalikan gravitasi. Sesampainya di Britania, Quaid langsung menuju tempat kerjanya, yaitu sebuah pabrik pembuatan tentara robot milik pemerintah Britania. Saat berganti seragam kerja, Quaid bertanya pendapat Harry mengenai recall. Di sini Quaid sebenarnya ingin menggunakan recall untuk menelusuri mimpi yang selama ini terasa sangat nyata baginya. Namun Harry melarang dengan keras karena recall beresiko untuk memanipulasi dan merusak otak penggunanya. Singkat cerita, malam harinya Quaid menaiki The Vault untuk kembali ke wilayah koloni. Namun sesampainya di rumah, Quaid menemukan istrinya yang telah tertidur akibat kelelahan. Ia pun pergi ke bar menemui Harry yang sedang bersantai. Di sana Quaid kembali menceritakan mimpinya yang selalu sama akhir-akhir ini. Harry menyarankan sahabatnya itu untuk menenangkan diri karena Quaid sudah mendapatkan hidup yang beruntung dengan istri cantik yang menerima segala kekurangannya. Namun bukannya mendengar nasihat sahabatnya, di perjalanan pulang, Quaid yang masih penasaran malah pergi menuju recall untuk menggali mimpinya. Sesampainya di sana, pihak resepsionis kemudian mengantar Quaid menuju sebuah ruangan khusus. Di sana ia bertemu dengan seorang ahli recall bernama Max. Max memberitahu dengan bantuan senyawa tertentu, dirinya bisa membuat Quaid mengalami perjalanan virtual yang sangat nyata hingga tertanam di dalam ingatannya. Seperti seorang sales Tupperware, Max kemudian menawarkan beberapa opsi perjalanan virtual. Dimulai dari menjadi seorang miliarder dengan 3 istri muda, atau menjadi agen rahasia penuh adrenalin. Namun dari semua pilihan itu, sayangnya Quaid malah memilih perjalanan virtual sesuai mimpinya. Persiapan pun dimulai. Max memperingatkan bahwa pengalaman virtual ini hanyalah ilusi. Namun, jika adegan dalam mimpinya itu adalah kenyataan, maka itu akan menimbulkan kerusakan di otak Quaid. Mendengar semua itu, Quaid tidak khawatir sama sekali, karena selama ini dirinya hanyalah buruh biasa. Untuk berjaga-jaga, Max kemudian menelusuri latar belakang Quaid. Sementara itu Quaid mendapatkan tato di lengannya, sebelum akhirnya petugas kemudian menancapkan jarum suntik. Ketika cairan kimia mulai diinjeksi, saat itulah Max terkejut melihat hasil penelusurannya yang membuktikan bahwa Quaid sebenarnya adalah seorang agen rahasia. Ia segera menghentikan proses recall dan berkata Quaid adalah mata-mata Britania Raya. You lied. Lied about what? Son of a bitch. Yank that needle out before it takes. You're a goddamn spy. Wait here! Wait! Saat itulah tiba-tiba sekelompok pasukan masuk menembaki mereka. Quaid pun terjebak dalam situasi itu. Ia yang kebingungan tiba-tiba secara refleks melakukan gerakan cepat dan melumpuhkan pasukan yang ada di dalam ruangan. Pasukan yang bersiaga di luar kemudian menembakkan kamera pengintai. They're all down. He's all alone. Menemukan tak ada satupun anggota mereka yang selamat, para pasukan itu kemudian menembakkan bom ke dalam ruangan. Namun ledakan itu malah menghancurkan sepetak lantai yang kemudian dimanfaatkan oleh Quaid untuk kabur dan membaur ke dalam pemukiman. Setibanya di rumah, Quaid langsung bercerita mengenai peristiwa barusan pada istrinya. Lori tak mempercayai semua perkataan Quaid dan malah memeluk Quaid untuk menenangkannya. Namun ternyata itu hanyalah siasat Lori untuk mencekik suaminya. Menyadari hal itu, Quaid pun melakukan perlawanan. Suami istri itu pun bertarung. Saat Quaid berhasil menghindari serangannya, Lori memberitahu bahwa dirinya adalah agen rahasia Britania Raya yang ditugaskan untuk mengawasi Quaid. Quaid yang kebingungan kemudian mengunci Lori dan memaksanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Lori mengatakan pemerintah telah menghapus ingatan Quaid dan ingatan pernikahan mereka selama 7 tahun ini hanyalah ilusi yang ditanamkan di otak Quaid.
Lori berkata ia tidak mengetahui siapa Quaid sebenarnya. Ia hanya ditugaskan untuk berpura-pura menjadi istrinya. Deep down, did you really believe someone like me would marry someone like you? Live in this Tom. All the trouble Cohagen's taking to hide you from the Resistance, you must be fairly important. And with your skill set, I think it's highly doubtful you're his gardener. Tak mau menyakiti Lori, Quaid pun memilih untuk kabur sebelum lebih banyak agen mendatangi mereka. Ia melompat di antara gedung-gedung untuk menghindari kejaran. Team 3, break position. Di jalanan, Quaid terkaget melihat telapak tangannya bercahaya. Ternyata itu adalah implan komunikasi yang baru saja ia ketahui keberadaannya. Dari ujung saluran terdengar suara misterius yang menyuruh Quaid meletakkan tangannya di atas kaca. Quaid pun menuruti perintah itu dan melihat hologram seorang pria bernama Thomas yang mengaku sebagai sahabatnya di agen federal. Quaid yang kebingungan bertanya mengenai identitasnya kepada Thomas. Namun Thomas hanya berkata bahwa nama asli Quaid adalah Henry dan malah menyuruh Quaid mengambil sebuah benda yang disimpan di loker sebuah bank. Thomas berkata bahwa pemerintah Britania sedang melacak lokasinya. Ia pun menyuruh Quaid melepaskan alat komunikasi di tangannya. Setelah komunikasi terputus, Quaid pun langsung melepas benda itu dari tangannya. Sedangkan di waktu yang sama, Lori segera dihubungi oleh Kanselir Britania Raya. Di sana, Cohagen memerintahkan Lori dengan tegas untuk menangkap Quaid hidup-hidup. Namun setelah Cohagen mengungkapkan siapa Quaid sebenarnya dan mematikan komunikasi, Lori segera memerintahkan anak buahnya menembak Quaid di tempat, yang mana hal itu menandakan bahwa Quaid adalah orang yang sangat berbahaya. We kill him on sight. Given even half a chance, he will end us. Sesampainya di bank yang dimaksud oleh Thomas, Quaid langsung masuk ke dalam ruang loker penyimpanan. Di sana Quaid menggunakan sidik jarinya dan menemukan beberapa paspor serta kalung hologram untuk penyamarannya, sebuah benda hitam aneh dan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Dari kotak loker itu lalu muncul rekaman video dirinya yang tengah berada di dalam laboratorium setelah menjalani operasi wajah. Dalam video itu Quaid menjelaskan kalau nama aslinya adalah Carl Hauser. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang dijebak dan pemerintah akan segera menghapus ingatannya. Di dalam video itu ia juga menyebutkan alamat apartemen yang ada di Britania Raya. Di sana Quaid akan menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Dan video itu pun berakhir. Setelah itu Quaid bergegas pergi ke Britania menggunakan The Fall. Sesampainya di stasiun saat hendak keluar, ia menggunakan kalung hologram untuk menyamar. Namun seorang petugas mencurigainya dan aksi penyamaran itu pun seketika terbongkar. Quaid pun kabur ke dalam kerumunan dan menembaki petugas. Ia berlari keluar melompat ke atas mobil magnet. Namun hal itu malah membuatnya terjebak di jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil magnet berhenti dan seorang wanita yang sama dari dalam mimpinya menyuruh Quaid masuk ke dalam mobil. Di sana wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Teh Meli. Ia mengaku sudah lama mencari Quaid dan baru saja mendapat laporan tentang kemunculannya di stasiun. You really don't remember me? I don't know. I've seen you before. Di tengah obrolan mereka ternyata di belakang Lori bersama pasukannya masih mengejar. Quaid kemudian mengambil alih kendali mobil dan berpindah ke jalur bawah. Ketika mereka mulai terdesak, Quaid mematikan mesin mobil magnet yang membuat mereka terjatuh. They've got a lock on the vehicle. Are they clear to engage? You are clear to engage. Dengan sigap Quaid kembali menyalakan mesin magnet sebelum mereka mencapai tanah. Di sana Quaid berhasil selamat, namun Meli tak sadarkan diri. Quaid kemudian membopong wanita itu masuk ke dalam apartemennya. Di sana ia mencari petunjuk ke seluruh penjuru ruangan. Namun Quaid tidak dapat menemukan apapun. Lihat sebuah piano, entah mengapa Quaid sangat ingin memainkannya. Di saat itulah Quaid menyadari ada satu tuts piano yang tidak berfungsi. Ia lalu teringat benda hitam yang ia ambil dari dalam loker. Quaid kemudian menggantikan tuts yang mati menggunakan benda hitam itu. Tiba-tiba piano itu pun bereaksi memunculkan hologram dirinya sendiri. Pada hologram itu Quaid menjelaskan kalau dirinya adalah agen rahasia Britania yang ditugaskan untuk menyusup ke dalam pihak pemberontak. Namun di tengah misi ia berkenalan dengan Melina yang kemudian membuatnya menyadari kalau selama ini yang dilakukan para pemberontak adalah hal yang benar.
Mereka hanya ingin terlepas dari penjajahan Britania. Quaid pun akhirnya berkhianat dan memilih bergabung dengan para pemberontak. Versi dirinya dalam hologram itu memberitahu kalau saat ini Britania sedang menyiapkan ribuan robot untuk merampas wilayah koloni secara paksa. Semua itu dilakukan pemerintah Britania karena mereka sudah mengalami overpopulasi. Selain itu, sebelum pemerintah menghapus ingatannya, Quaid telah berhasil mencuri lusinan kode paling berharga yang berguna untuk mematikan semua pasukan robot Cohagen. Quaid menyembunyikan kode itu di dalam otaknya. Meskipun ingatannya telah dihapus, namun kode itu masih tersimpan di sana. Itulah sebabnya pemerintah Britania menangkap, menghapus, merubah wajah dan identitasnya. Cohagen melakukan semua kekejian itu agar pasukan pemberontak tidak bisa menemukan Quaid. Selama ini Quaid dibiarkan hidup hanya karena Cohagen belum bisa menemukan kode yang ia sembunyikan. Rekaman hologram itu juga memberitahu kalau pemimpin pemberontak memiliki cara untuk mengekstrak kode itu. Setelah itu rekaman hologram pun berakhir berbarengan saat Melina menghampirinya. Di sana Melina bertanya alasan Quaid kembali ke Britania. Namun Quaid yang masih kebingungan belum bisa mempercayai semua yang terjadi pada dirinya. Melina lalu berkata kalau semua ini adalah kenyataan. Wanita itu kemudian menunjukkan bekas luka di telapak tangannya yang sama dengan bekas luka di telapak tangan Quaid. Seketika Quaid pun teringat dengan mimpinya saat tangan mereka berdua tertembus peluru. Ternyata itu bukanlah mimpi, melainkan ingatan dari masa lalunya. Di saat itulah tiba-tiba pesawat polisi muncul di luar jendela. Mereka pun mencoba kabur, namun di luar gedung ratusan pasukan robot sudah mengepung. Secara mengejutkan, Harry datang ke sana. Orang yang pernah dikenalnya sebagai sahabat itu meyakinkan Quaid kalau semua ini hanyalah ilusi dan sebenarnya saat ini mereka sedang berada dalam simulasi virtual yang dijalankan oleh Recall. Karena Quaid memilih untuk berpetualang sebagai agen rahasia. Harry mengatakan saat ini tubuh Quaid yang asli masih mengalami koma di dalam fasilitas Recall. Sebelumnya, Harry diberitahu oleh Lori kalau Quaid mengalami gangguan otak dan tidak bisa bangun lagi. Pihak Recall pun membuat Harry bisa memasuki pikiran Quaid untuk membujuknya agar kembali ke dunia nyata. Harry kemudian memberitahu satu-satunya cara untuk bisa kembali sadar adalah dengan cara membunuh Melina. Di sana Melina memohon agar Quaid tidak mempercayai omong kosong tersebut. Quaid lalu melihat Melina yang mulai meneteskan air mata. Secara mengejutkan, dengan brutal Quaid pun langsung menembak Harry tepat di kepala. Dari luar, pasukan robot segera merespon dengan hujanan peluru ke arah mereka. Mereka berdua pun berlari masuk ke dalam gedung. Namun di dalam Lori dan pasukan robotnya sudah menghadang. Quaid dan Melina lalu masuk ke dalam lorong lift. Mereka nekat melompat ke atas sebuah lift yang sedang melaju. Saat hendak keluar, di sanalah Lori kembali muncul menghadang mereka. Lori dan sebuah robot kemudian menerobos lift dan pertarungan pun tak terhindarkan. Quaid berhasil melawan dengan menghancurkan robot yang menyerangnya. Namun dengan cerdas, Lori memasang peledak di dalam lift dan melompat keluar dari sana. Beruntung Quaid dan Melina berhasil kabur tepat waktu sebelum bom itu menghancurkan tubuh mereka. Akhirnya Quaid dan Melina berhasil lolos dari kejaran. Di jalanan, mereka melihat siaran televisi yang menyebut kalau pemerintah Britania menuduh bahwa selama ini pemerintah koloni telah membiayai para pemberontak. Berdasarkan tuduhan itu, pemerintah Britania akan mengerahkan jutaan pasukan robot untuk berperang menginvasi wilayah koloni. Sebuah teknik tuduh-menuduh yang sama seperti yang dilakukan pemerintah Amerika untuk menginvasi Irak. Di sana, Melina kemudian mengajak Quaid menuju jalur kereta bawah tanah yang terbengkalai. Terlihat para pemberontak menyambut kembalinya kedatangan Quaid. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kereta. Di sini Quaid baru mengetahui bahwa pemimpin pemberontak yang bernama Matthias sebenarnya adalah ayah dari Melina. Kereta itu pun mulai berjalan. Ternyata selama ini markas pemberontak terletak di wilayah bumi yang terpapar radiasi. Itulah sebabnya selama ini pemerintah belum bisa menemukan mereka. Dalam perjalanan itu, Quaid menyaksikan penampakan kota yang hancur dan tidak bisa dihuni. Setelah sampai di tujuan, Melina dan Quaid memakai masker anti radiasi dan melanjutkan berjalan menuju suatu tempat terpencil. Mereka kemudian masuk ke gedung tertutup yang sudah dinetralkan dari radiasi. Di sana Quaid bertemu dengan pimpinan pemberontak, yaitu Matthias yang sudah mendengar kabar kalau Quaid memiliki kode yang disimpan di otaknya yang berguna untuk melumpuhkan pasukan robot milik pemerintah Britania. Beberapa saat kemudian mereka pun memasangkan alat ekstraksi di kepala Quaid.
Setelah dinyalakan, terlihat gambaran kode yang dimaksud. Namun kode itu dilindungi dengan enkripsi berlapis. Tiba-tiba gambaran itu menghilang dan malah muncul pesan hologram dari Cohagen. Beberapa saat kemudian dari luar muncul robot-robot tentara pemerintah menembaki para pemberontak. Di tengah situasi itu, Quaid tak bisa berkutik. Lori dan Kanselir Britania mendatangi tempat itu saat pasukan pemberontak sudah berhasil dilumpuhkan. Di sana Cohagen kemudian mengungkapkan bahwa kode rahasia yang bisa mematikan tentara robot hanyalah jebakan yang sengaja ditanam oleh Cohagen di kepala Quaid agar Cohagen bisa menemukan persembunyian Matthias. Tanpa sedikit pun keraguan, Cohagen kemudian langsung menembak Matthias dan membunuhnya. Di sana Cohagen juga berhasil mendapatkan semua data milik pemberontak yang mana itu akan ia gunakan untuk merebut wilayah koloni. Kemudian barulah terungkap bahwa sejak awal semua ini adalah rencana licik milik Cohagen. Ia sengaja mengirim Quaid untuk memata-matai pemberontak yang tanpa sengaja jatuh cinta dengan Melina untuk mendapatkan ayahnya. Dengan keji, Cohagen kemudian memerintahkan anak buahnya kembali menghapus ingatan Quaid dan menanamkan ingatan baru baginya. Sementara itu Cohagen dan Lori pergi untuk menyiapkan pasukan dengan membawa serta Melina. Saat Quaid mulai diikat, ternyata salah satu petugas itu adalah teman lama Quaid yang bernama Thomas. Di sana Thomas sengaja melepaskan salah satu ikatan agar sahabatnya itu bisa melepaskan diri dan menghajar para pasukan lain. Sementara itu di wilayah koloni, semua warga terkejut melihat siaran bahwa Cohagen mulai mengirim jutaan tentara robotnya untuk merebut wilayah mereka dengan menaiki The Fall. Cohagen menuduh pemerintah dan warga koloni telah bersekutu dengan pemberontak. Di sana Cohagen juga membawa Melly memasuki The Fall untuk mengikuti keberangkatan pertama. Sementara itu, Quaid mencuri salah satu pesawat dan bergegas menerbangkannya untuk mengejar Cohagen. Beruntung Quaid berhasil tiba tepat waktu sebelum kendaraan raksasa itu diluncurkan. Quaid kemudian mengambil beberapa bom yang ada di dalam pesawat dan menyelinap masuk ke dalam The Fall. Di sana Quaid memasang beberapa bom dan mengatur waktu ledakannya. Quaid mendengar percakapan petugas mengenai lokasi Melina ditahan. Quaid pun langsung memasuki ruangan itu dan bergegas menyelamatkan Melina. We gotta get off this thing now. Ketika hendak kabur, mereka berdua dikepung oleh petugas. Namun Quaid telah memperhitungkan bahwa The Fall saat itu sampai di inti bumi. Seketika gaya gravitasi pun berubah. Quaid memanfaatkan hal ini untuk kabur. Dan saat gravitasi kembali normal, Quaid membawa Melina keluar dan naik ke atas pot helikopter. Namun dengan cerdas Cohagen berhasil membaca pergerakan mereka. Sesampainya di atas, Cohagen dan pasukannya yang telah menunggu menembaki mereka. Quaid dan Melina terluka, namun mereka kembali bangkit. Pasukan robot menangkap Quaid tepat di saat The Fall telah sampai di wilayah koloni. Sedangkan di dalam The Fall, Lori menyiapkan bala tentara robot untuk memulai invasi gelombang pertama. Sementara itu di atas, Quaid berhasil melepaskan diri dan kemudian menghajar Cohagen. Cohagen yang marah pun berniat membunuh Quaid. Namun tiba-tiba lantai di bawahnya terbuka. Ternyata itu adalah Melina mengendalikan helikopter yang langsung menembaki musuh di hadapannya. Sementara itu Quaid bertarung melawan salah satu robot. Quaid berhasil membuka armor robot itu dan merusak sirkuitnya. Cohagen kemudian kembali muncul dan menghajar Quaid yang sudah lemah. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Tiba-tiba bom waktu yang sudah dipasang oleh Quaid akhirnya meledak, yang juga menghancurkan pengait The Fall. Quaid berhasil menusuk perut Cohagen. Menyadari The Fall akan jatuh, Quaid dan Melina segera melompat. Bersamaan dengan The Fall yang runtuh terjatuh menimbulkan ledakan dahsyat. Beberapa saat kemudian Quaid terbangun di tenda perawatan. Di sampingnya Melina menyambut dengan hangat. Namun Quaid curiga melihat bekas luka di tangan Melina telah hilang. Ternyata itu adalah Lori yang menyamar menggunakan kalung hologram. Mereka berdua pun kembali bertarung dengan sengit. Quaid kemudian menembak Lori hingga menewaskan istri palsunya itu. Ketika Quaid akhirnya keluar dari dalam klinik, di sana ia kembali bertemu dengan Melina yang asli. Di saat itulah Quaid melihat lengannya sendiri.
dan mendapati bahwa tato yang diberikan petugas recall sebelumnya tak ada di sana. Dan berdasarkan hal itu, bisa kita simpulkan bahwa saat ini Quaid sebenarnya masih terjebak di dalam realitas virtual. Bahwa adegan yang kita lihat sekarang hanyalah interpretasi dari pikirannya yang terasa sangat nyata bagi Quaid. Melalui ending yang membuat terngeong-ngeong ini, secara tidak langsung kita ditantang untuk menemukan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin saja selama ini tidak kita sadari. Entah itu dari sekitar atau dari dalam diri kita sendiri. Sebab manusia yang berhasil menemukan dan berani mengakui kesalahannya adalah manusia yang mencapai kemapanan dalam berpikir.